kami dari kelompok 4 yang berkebetulan saya Nilai Rahma dan teman saya Naila Warohma, saya Delia Fadila Sebuan, saya Siska Dian Bersemangala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadani Pursumatepan dari 3 Hanskelsen. Maaf, di opening dan closing video kelompok ini saya tidak dapat hadir dikarenakan saya sakit. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang hukum konstitusi. Dampak konstitusi terhadap lembaga-lembaga publik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, memiliki dampak yang mendalam terhadap lembaga-lembaga publik di Indonesia, baik dalam hal peran, fungsi, serta maupun hubungan antar lembaga. Dampak konstitusi terhadap lembaga publik di Indonesia yang pertama itu tentang menentukan struktur dan pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur adanya pemisahan kekuasaan yang diatur di dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya nih, misal ya kan, seperti kita ambil di dalam tentang kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif, yang tetapi diatur di dalam konstitusi dan dibatasi oleh DPR yang memiliki kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai mengurangi jalannya pemerintahan. Konstitusi dan sistem pemerintahan memiliki peran krusial dalam menentukan jalannya roda pemerintahan dan stabilitas politik suatu negara. Sistem pemerintahan parlementer menawarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi rentan terhadap instabilitas politik, terutama dalam sistem multipartai. Sebaliknya, sistem presidensial memberikan stabilitas yang lebih tinggi, namun bisa mengalami kebuntuan politik jika terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, negara-negara harus merancang konstitusi yang jelas dan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada agar dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, efisien, dan adil. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar hukum dan legitimasi. Yang pertama, dasar hukum merujuk pada aturan atau peraturan yang memberikan landasan legal yang formal untuk suatu tindakan, kebijakan, dan institusi. Ini bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, atau bahkan hukum adat. Yang kedua, legitimasi mengacu pada penerimaan atau persetujuan atas kekuasaan, tindakan, dan institusi oleh masyarakat. Ini lebih bersifat sosial dan politis, di mana masyarakat merasa bahwa tindakan institusi tersebut terasa adil, bahkan sah dan pantas. Ada dua perbedaan antara dasar hukum dan legitimasi. Dasar hukum bersifat formal dan tertulis, memberikan landasan legal. Contohnya, Undang-Undang tentang Pemilu memberi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang kedua, legitimasi bersifat politis dan sosial didasarkan persetujuan masyarakat. Contohnya, pemilu yang adil dan jujur akan meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih. Hubungan keduanya, dasar hukum memberikan landasan legal untuk tindakan. Sementara itu, legitimasi menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap tindakan. Sebuah institusi atau tindakan yang memiliki dasar hukum kuat tetapi tidak memiliki legitimasi akan sulit untuk berjalan dengan efektif. Sebaliknya, tindakan yang memiliki legitimasi kuat tetapi tidak memiliki dasar hukum akan rentan terhadap tantangan hukum. Ciri-ciri utama sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala negara biasanya seorang presiden atau raja yang bersifat simbolis, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Yang kedua, kelebihan sistem pemerintahan parlementer. 1. Kerjasama erat. Yang kedua, proses pemerintahan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, jika ada krisis politik, bisa lebih cepat diatur melalui pemilihan ulang. Yang ketiga, kekurangan sistem parlementer. Yang pertama, ketidakstabilan pemerintahan bisa terjadi jika pergantian Perdana Menteri. Yang kedua, terkadang kebijakan tidak konsisten, terutama pergantian pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dian Bersemangala dari kelas 3 Ankelsen. Saya akan memaparkan materi konstitusi. Undang-Undang 1945 menetapkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemberian kekuasaan, dan memastikan adanya checks and balance. Kewenangan lembaga publik mempunyai kewenangan yang jelas sesuai dengan ketentuan konstitusi. DPR membuat undang-undang, sedangkan Presiden menjalankan pemerintahannya, dan MA penegakan hukum.
Konstitusi mengatur masing-masing tugas pokok lembaga. Misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara, sedangkan KPU bertugas menyelenggarakan pemilu. Fungsi pengawasan, undang-undang memberikan ruang sebagai lembaga pengawasan. Ombudsman, Komisi Nasional, Hak Asasi Manusia untuk mengawasi pemerintahan dan melindungi hak-hak masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.